Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Karmila Dewi dengan nomor induk 2025311142. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme obat proton pump inhibitor atau PPI, yaitu obat omeprazol. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi molekuler yang diampu oleh Bapak Apoteker Eva Feriade, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu tukak lambung. Nah, tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit seperti nyeri ulu hati, kembung, dan mual. Kondisi ini sebenarnya dapat diatasi dengan mudah, namun jika penanganannya terlambat, komplikasi yang berat bisa terjadi. Lambung memiliki lapisan mukus yang berfungsi untuk melindungi jaringan lambung dari asam lambung. Tukak lambung terjadi ketika lapisan mukus tersebut terkikis dan asam lambung langsung mengenai jaringan lambung. Kemudian masuk pada faktor penyebab tukak lambung. Penyebab umum yang dapat menurunkan perlindungan dinding lambung terhadap asam lambung meliputi infeksi bakteri Helicobacter pylori dan menggunakan obat antiinflamasi non-steroid. Infeksi akibat bakteri Helicobacter pylori termasuk kondisi yang umum dan sering kali tidak disadari. Kemudian masuk pada obat omeprazol. Omeprazol adalah obat yang digunakan untuk menangani keluhan-keluhan asam lambung berlebih. Obat tersebut sering dipakai untuk pengobatan GERD, tukak lambung, esophagitis erosif, dan sindrom Zollinger-Ellison. Obat ini bekerja dengan menekan produksi asam lambung. Di pasaran, omeprazol tersedia dalam bentuk kapsul dan injeksi. Dengan berbagai merek dagang perlu diketahui, obat ini termasuk dalam golongan obat keras. Dosis penggunaan dan lamanya terapi ditentukan oleh dokter. Kemudian masuk pada farmakodinamik omeprazol. Omeprazol yang masuk ke dalam tubuh merupakan bentuk obat Lanjut Mami saja, nanti kau potong. Kemudian masuk pada farmakodinamik omeprazol. Omeprazol yang masuk ke dalam tubuh merupakan bentuk obat yang tidak aktif. Obat ini kemudian akan diaktifkan melalui proses protonasi dalam suasana asam di lambung. Bentuk aktif tersebut kemudian akan secara irreversibel berikatan dengan H+, K+, ATPase dalam sel parietal lambung. Hal ini akan mengaktifkan sintein pada pompa asam di lambung, sehingga terjadi penekanan sekresi asam lambung baik basal maupun terstimulasi. Kemudian masuk pada farmakokinetik. Yang pertama yaitu absorpsi. Omeprazol terjadi di usus halus sekitar 3-6 jam. Onset kerja obat yaitu efek antisekresi setelah 1 jam konsumsi per oral. Yang kedua yaitu distribusi. Ikatan protein obat sebesar 90-95%. Volume distribusi 0,39 liter per kilogram berat badan. Yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme omeprazol terutama dilakukan oleh enzim hati CYP2C19. Efektivitas metabolisme obat bergantung pada fenotip tiap individu. Yang keempat yaitu eliminasi. Clearance total dalam tubuh adalah 500-600 ml per menit. Omeprazol akan disekresikan 77% melalui urin dan 16-19% melalui feses. Kemudian dosis obat omeprazol 20 mg sekali sehari selama 4-8 minggu. Kemudian masuk pada mekanisme kerja, yaitu sekresi asam lambung dikontrol oleh 3 agonis pokok, yaitu histamin, asetilkolin, dan gastrin.
Alur umum akhir adalah melalui pompa proton yakni K+, H+ ATPase. Golongan obat ini bekerja dengan cara menghambat pompa proton sel parietal lambung yaitu pada K+, H+ ATPase. Golongan obat ini merupakan produk membutuhkan proses aktivasi dalam kondisi asam yang menghambat 100% sekresi asam lambung. Omeprazol bekerja menekan sekresi asam lambung dengan menghambat aktivitas transporter H+, K+ ATPase, pompa proton pada permukaan kelenjar sel parietal gastrik. Penggunaan omeprazol secara oral menghambat sekresi asam lambung basal dan stimulasi pentagastrik. Kemudian transporter H+, K+ ATPase terdapat pada membran sel parietal lambung dan terlibat dalam sekresi asam lambung. Pompa ini merupakan suatu antipor, mengkatalisis transport ion H+ keluar dari sel parietal menuju ke rongga lambung, bertukar dengan ion K+ yang masuk ke dalam sel. Pompa ini disebut pompa proton dan merupakan target aksi obat yang sangat menarik. Kemudian H2O di dalam sel parietal akan terurai menjadi H+, yaitu proton, dan OH- yaitu hidroksida. Hidroksida akan berikatan dengan CO2 membentuk HCO3- dengan bantuan enzim karbonik anhidrase yaitu Ca. HCO3- akan dikeluarkan ke cairan interstisial bertukar dengan ion Cl- yaitu klorida dengan bantuan antipor HCO3- atau Cl-. Kemudian ion klorida selanjutnya akan keluar menuju rongga lambung melalui suatu kanal klorida. Sementara proton juga akan keluar rongga lambung bertukar dengan ion K+ dengan bantuan H+ atau K+ ATPase. Di rongga lambung, proton dan klorida akan berinteraksi membentuk HCl atau asam lambung. Omeprazol atau PPI bekerja menghambat aksi pompa H+, K+ ATPase sehingga proton tidak bisa keluar dan akibatnya HCl tidak terbentuk. Kemudian masuk pada efek samping obat omeprazol, yaitu efek samping umum omeprazol berupa mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, nyeri abdomen, serta rasa kembung. Efek samping yang lebih jarang terjadi berupa sakit punggung, lemas, serta bercak kemerahan pada kulit. Baik, itulah tadi pembahasan tentang obat omeprazol. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.